jika kalian sering atau paling enggak makan masakan ikan dari air tawar, baik itu digoreng, dipanggang, sampai dibuang, kadang kalian akan merasakan bau khas dari ikan tersebut. Meski nantinya kamu juga akan menyimpulkan bau tersebut adalah bau tanah atau bau lumpur. Pastinya kamu juga nggak pernah makan tanah juga kan? Bau lumpur pasti sangat mengganggu dan merugikan, baik bagi kita sebagai pelahap maupun bagi abang-abang peternak ikan. Daging ikan yang berbau lumpur ini akan menyebabkan daging terasa kurang enak, bahkan tidak disukai. Akibatnya, tentu saja, nilai jual dari ikan hasil budidaya yang dapat menyebabkan menurunnya pendapatan abang-abang peternak. Apalagi kayaknya banyak yang mikir hasil panen abang-abang itu dari kolam yang sekaligus jadi penampungan bendera kuning. Bau lumpur ditemukan pada beberapa ikan seperti ikan lele, ikan mas, patin, gurame, nila, dan bandeng. Bau lumpur pada daging ikan atau yang dikenal sebagai istilah off flavors disebabkan oleh kondisi perairan tempat tinggal para korban makanan di atas meja ini nyatanya terlalu subur. Karena itu, diduga bahwa kemungkinan besar ikan-ikan tersebut memakan organisme dari dasar kolam yang sudah mengandung bau lumpur, atau organisme-organisme tersebut termakan oleh ikan, sekalipun bukan merupakan makanan yang dicarinya. Atau jangan-jangan Dua senyawa kimia yang menjadi penyebab utama bau lumpur pada ikan, yaitu ada dua, geosmin dan 2-methylisoborneol atau MIB. Kedua senyawa ini merupakan metabolit sampingan yang dihasilkan oleh mikroorganisme, terutama dari kelompok alga hijau biru atau cyanobita, seperti Oscillatoria dan Anabaena, fungi, serta bakteri. Senyawa tersebut dalam perairan mudah diserap oleh ikan melalui insang dan masuk ke daging kulit, perut, dan usus sehingga menyebabkan bau lumpur pada ikan. Senyawa geosmin menyebabkan ikan berasa lumpur, sedangkan senyawa MIB tadi menyebabkan daging ikan berasa apek. Sebenarnya abang-abang peternak ikan bisa melakukan upaya yang paling mudah dilakukan untuk menghilangkan bau lumpur itu, yaitu dengan melakukan pemberokan. hah, kerokan? Pemberokan adalah kegiatan berpuasa pada ikan. Tentu nggak dilakukan pas bulan Ramadan atau Senin Kamis saja, namun dilakukan pada air jernih yang mengalir selama kurang lebih 1 minggu. Pemberokan dipercaya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan bau lumpur pada daging ikan hasil budidaya. Ikan yang diberok dalam wadah air jernih yang mengalir dipercaya dapat menghilangkan bau lumpur dalam daging ikan. Arus air yang terjadi selama pemberokan menyebabkan oksigen di kolam meningkat dan sisa-sisa metabolisme ikut terbawa arus keluar kolam. Kondisi kolam pemberokan yang berarus menyebabkan ikan banyak beraktivitas dan melakukan pergerakan otot. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi meningkat. Pada ikan yang diberok, kebutuhan energi berasal dari katabolisme lemak dan protein dari dalam tubuhnya. Dengan meningkatnya kebutuhan energi, otomatis akan meningkatkan katabolisme lemak dan protein tersebut. Kemudian, untuk kita sebagai pemakan dari hasil panen tersebut, cara untuk menghilangkan bau lumpur atau tanah dari ikan-ikan tersebut ternyata tergolong mudah saja. Kalau kamu beli ikan yang masih hidup, cukup pindahkan saja ke akuarium atau bak plastik. Dengan begitu, bau lumpur yang menempel pada tubuh ikan dapat dinetralkan. Konsepnya hampir sama dengan pemberokan oleh abang-abang peternak ikan tadi, di mana ikan perlu diletakkan sehari semalam di wadah air yang bersih. Namun tentunya cara ini hanya bisa dilakukan jika ikan tersebut masih hidup. Lah, kalau emang pas beli ikan yang udah mokat, masih ada banyak cara juga untuk menghilangkan bau tanah pada ikan tersebut. Ya udah, kalau udah beli ikan langsung aja kalian bersihkan isi jeroannya. Jangan lupa sisi dan insangnya juga dibuang. Lalu cuci bersih ikan di bawah air mengalir untuk membuang semua kotoran yang tersisa, termasuk lumpur yang mungkin masih melekat di tubuh ikan. Langkah berikutnya kalau udah dibersihkan, rendam ikan dengan air garam. Garam kasar bisa mengikat bau tanah yang ada pada tubuh ikan. Caranya begitu mudah. Cuma dilumuri dengan garam pada sekujur tubuh ikan dan diamkan selama 1 jam. Pastikan juga seluruh sisi ikan dilumuri garam. Setelah itu, bilas dengan mencuci kembali ikan dengan air yang mengalir hingga bersih. Kalau nggak bersih, siap-siap kamu bakal mengubah bau tanah menjadi bau laut. Selain dengan olesan garam,
Kamu juga bisa menggunakan perasan jeruk nipis. Tentu bukan sabun cuci piring. Mentang-mentang ada ekstrak jeruk nipisnya. Caranya, rendam ikan dengan air yang dicampur dengan perasan jeruk nipis untuk memastikan bau tanah benar-benar hilang hingga seluruh daging ikan. Tapi sebelum itu, sayat-sayat dulu tubuh ikan supaya larutan tersebut meresap dalam daging. Rendam ikan selama 15-20 menit. Setelah bau tanahnya hilang, bilas ikan sampai bersih dan bebas dari bau asam jeruk. Jangan sampai ikan yang kamu akan santap jadi jus jeruk. Langkah-langkah sudah dilampaui. Berikutnya adalah membuat bumbu dari rempah-rempah. Digunakan untuk marinasi atau merendam ikan dalam bumbu yang akan membantu menghilangkan bau tanah. Kalau emang tahap-tahap sebelumnya masih belum efektif, buat bumbu marinasi yang kuat seperti kunyit, jahe, bawang putih, dan garam yang dihaluskan. Lalu, balurkan ke tubuh ikan dan diamkan selama 30 menit. Ketika bumbu sudah meresap, ikan sudah siap untuk digoreng. Nah, kalau dari semua langkah-langkah yang udah dilakukan, tapi ikan goreng yang kamu makan masih bau tanah, Ya, kasih aja deh ke kucing dan beli keripik ikan. sekian.